Halo, selamat datang. Terima kasih sudah mampir di JNT Channel. Jadi kali ini sama cerita tentang dunia hack-menghack. Pria ini menghack kehidupan si cewek ini. Langsung saja, enjoy the video. Film dimulai di pom bensin di mana polisi memasuki ruangan dan langsung flashback 4 bulan sebelum kejadian. Seorang satpam bersaksi untuk Madam Samira Khana bahwa malam itu dia di kantor hingga larut karena pekerjaan. Tapi seperti sedang menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Saat keluar kantor tampak seperti ada yang memotretnya. Saat ke rumah sakit juga ada yang memotret. Di rumah sakit Samira datang menjenguk ibunya yang telah bertahun-tahun koma. Meskipun dokter memintanya untuk menyerah, tapi Sam tetap masih berharap akan ada keajaiban. Setibanya di apartemen, Sam memanggil satpam karena ada motor yang parkir di tempat biasa dia parkir. Tapi ternyata itu adalah motor Vivek yang sengaja agar tak ada orang yang parkir di situ. Sementara Vivek yang tinggal bersama neneknya diminta untuk mengirim ijazah kepada orang tuanya yang berada di Amerika. Tapi tampaknya Vivek yang masih remaja tanggung ini diam-diam menyukai Madam Samira. OMG, jadi yang selama ini jadi paparazi Sam adalah Vivek Thames. Suatu hari Sam berkenalan dengan Rohan Malhotra, seorang music director yang tinggal di bawah apartemennya. Dia datang membawa tukang karena kamar mandi Sam bocor. Sam kemudian mendapat telepon dari Om Kapoor, seorang artis terkenal yang ternyata sudah beristri, tapi masih menyukai Sam. Kayaknya hanya untuk menjadi teman tidur, pur Samira. Sementara itu, Rohan tiba-tiba melihat foto masa kecil Sam. Jangan-jangan next scene di kedai kopi. Vivek tampak percaya diri di depan Sam setelah berhasil memperbaiki wifi kedai kopi. Di mana teknisisnya tidak berhasil memperbaikinya selama 2 hari, tapi Vivek langsung bisa dalam 5 menit. Wow, impresif. Saat menuju kampus, Vivek mampir untuk mengambil handphone Sam yang sedang diperbaiki. Setibanya di sana, bukannya bagus, HP-nya malah tak bisa menyala sama sekali. Vivek marah-marah lah sama tukang servisnya. Vivek mencurigainya mencuri partisi asli HP tersebut. Ternyata ketika Sam selesai rapat, asisten Om Kapoor telah menunggunya. Awalnya Sam tak mau bertemu Om Kapoor, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Vivek yang selalu memata-matai Sam tampak kecewa. Sementara Sam ternyata terus-menerus bertanya kepada Om perihal hubungannya dengan istrinya. Dia tak mau menjadi wanita simpanan. Tapi Om selalu menemukan cara untuk dapat tidur dengan Sam. Di sisi lain, orang tua Vivek memarahi Vivek karena tak kunjung mengirimkan ijazahnya. Vivek yang sedari tadi sedang kesal, akhirnya melampiaskan kekesalannya kepada kang servis handphone tadi. Tiba-tiba, dia dibawa polisi tanpa alasan. Kaget dong dia, lebih kaget lagi ketika tahu bahwa yang mengerjainya adalah anak kecil tadi. Next scene, Samira sedang merayakan ulang tahunnya. Dia dikirimi hadiah oleh Om Kapoor, tapi Sam memintanya untuk datang ke pestanya. Tak lama kemudian, Vivek datang membawa hadiah. Disusul Rohan yang membawa manisan agra, kue kesukaan Samira sejak kecil. Tampaknya Rohan dan Sam adalah teman masa kecil, tapi mungkin Sam lupa. Sam yang sedari tadi mengharapkan kedatangan Om, menelpon Om Kapoor yang ternyata sedang bersama wanita lain. Dasar buaya darat. Rohan yang mengetahui itu langsung menghibur Sam dengan suaranya yang merdu. Sam yang sakit hati terus mabuk-mabukan hingga akhir acara deh. Tapi Vivek selalu berada di sisinya, membantunya membereskan semuanya. Tapi tiba-tiba Sam memecahkan gelas dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian secara tidak langsung curhat pada Vivek. Hingga tiba-tiba di tengah kesedihan dan ketermabukannya, si kecil Vivek larut dalam buayan Tante Sam. Keesokan paginya, Sam kaget dong ketika terbangun melihat Vivek ada di sampingnya. Sementara itu, Om tiba-tiba datang ke rumahnya. Sam yang panik langsung meminta Vivek untuk pulang. Sam seharian dihantui rasa bersalah hingga tidak fokus bekerja hingga dimarahi oleh CEO-nya. Vivek ini sudah mulai merasa di atas angin, Thames. Dia datang membawakan Sam makanan di kantor. Sam merasa tersinggung dong dan langsung marah-marah kepada Vivek. Malamnya ketika Sam akan parkir mobil, tak ada tempat kosong untuknya. Vivek ingin membuktikan bahwa Sam membutuhkan Vivek. Lalu Vivek dengan sengaja meretas informasi perusahaan Sam, hingga reputasi dan saham perusahaan mereka anjlok. Gila kan?
Alasannya karena Vivek tak ingin Sam dimarahi oleh bosnya. Toksik ini mah. Hanya gara-gara cinta satu malam, Vivek merasa harus ikut campur masalah pribadi Sam. Tapi Sam tiba-tiba menampar Vivek sehingga membuatnya dendam pada Sam. Apa yang akan Vivek lakukan? Dia datang ke kamar Sam dan memasang CCTV di seluruh penjuru rumah. Nah kan, ini akibatnya one night stand sama berondong Thames. Jadi dikejar-kejar terus kayak punya utang. Vivek menyewa sebuah tempat untuk memata-matai Sam. Kayaknya pom bensin yang ditampilkan di awal film tadi. Pagi yang lain Sam tak bisa masuk kantornya. Ternyata Sam dipecat dong karena dia dituduh membocorkan rahasia perusahaan. Poor Sam, karena kesalahan semalamnya, dia mengalami kejadian merugikan dalam hidupnya. Vivek terus-menerus meneror Sam. Sam pulang dalam keadaan mabuk dan ditolong oleh Rohan. Om yang mendengar kabar itu meminta penjelasan Sam dan langsung mengajak Sam pergi keluar kota yang katanya untuk menenangkan pikirannya. Hahaha, bilang aja supaya ada teman tidur. Tapi dimanapun Sam berada, dia selalu dipantau oleh Vivek. Kok ngeri ya, kayak gak ada tempat aman untuk sembunyi gak sih? Semua aktivitas dipantau. Sepulangnya dari liburan, Om dan Sam diserbu wartawan. Om berkelit, tidak menghiraukan Sam sama sekali dan meninggalkannya di bandara. Om lalu melakukan konferensi pers bersama istrinya dan membantah hubungan mereka bahwa mereka hanyalah teman. Kan kata saya juga ape, Sam hanya dijadikan teman buat tidur doang. Sam makin terkejut ketika ke rumah sakit melihat si kecil Vivek bersama ibunya. Ulah siapa lagi yang menyebarkan kebersamaan Om dan Sam kalau bukan ulah si toxic Vivek ini? Vivek yang kecanduan akan aroma tubuh Sam meminta ART-nya untuk berpura-pura menjadi Sam. Namun, Rohan yang khawatir pada Sam terus menemaninya, sampai Sam memutuskan untuk mengikhlaskan ibunya yang telah bertahun-tahun koma. Sam mulai bangkit dan melawan. Setelah menjual mobilnya, Sam pun berani untuk mencampakkan Om ketika dia datang di pemakaman ibunya. Bravo! Tiba-tiba polisi datang ke rumah Vivek dan langsung membawanya ke kantor polisi. Ada apa gerangan? Ternyata Sam dan Rohan telah melaporkannya. Nah, ini polisi udah tahu berhadapan dengan hacker malah meninggalkan HP-nya sembarangan. Wow, primitif. Kena deh tuh polisi. Vivek mengetahui rahasianya dan akhirnya si hacker kecil ini yang malah mengancam polisi. You know lah, polisi India sangat takut sama istrinya. Takut ketahuan selingkuh maksudnya. Hai. Madam Samira dinyatakan membuat tuduhan palsu dan kasusnya tidak akan ditindak. Tak lama kemudian temannya menelponnya bertanya kepada Sam perihal postingan Facebooknya. Tak hanya FB, Instanya, Twitternya, semua akunnya dikendalikan Vivek. Nenek Vivek mulai bertanya kenapa Vivek ditangkap. Dan tiba-tiba Rohan yang sangat marah mendatanginya dan memukulinya. Kurang seru sih jambak-jambakannya di sini, soalnya langsung dilerai satpam. Sam yang akan mengobati Rohan tak sengaja melihat foto masa kecilnya di rumah Rohan. Rohan tak memberitahunya karena dia malu. Sampai sekarang dia belum menjadi apa-apa, sementara Sam di mata Rohan sudah sukses. Mereka berdua akan menghadapi ini bersama. Apa sih? Sam yang ketakutan di rumahnya karena merasa selalu diawasi Vivek menginap di rumah Rohan. Mereka berdua menyewa pakar cyber ala-ala yang tak bisa apa-apa. Belum ada 2 menit akun di banknya udah dikuras Vivek. Hadeh, saya merasa frustasi, berlari hingga hampir ditabrak truk. Tapi dia terus berlari hingga bertemu Vivek. Vivek mengancamnya. Sam dan Rohan menyusun rencana di Royal Bar. Vivek bisa lihat tapi nggak bisa dengar, soalnya di situ berisik banget. Tapi Sam ini kuat sih. Di tengah kekacauan yang melanda, dia masih bertahan dan masih punya rencana juga. Nah, sekarang giliran Vivek yang diintai. Tapi ketika melihat tas, seketika terlintas di pikiran Sam bahwa tidak mungkin pembantunya bisa membeli tas mahal. Mulailah penyelidikannya. Di lampu merah, Sam memberikan HP-nya ke teman lainnya agar Vivek tak dapat mengintai mereka. Sam pun mulai membuntuti pembantunya, yang ternyata adalah bos di sebuah pertokoan. Dan ternyata bukan Sam dan pria saja korbannya, ada korban lain juga. Si dajjal kecil ini ya, bikin emosi aja. Sampai ada korban yang bunuh diri gara-gara dia. Sahabatnya si pria.
Akhirnya Sam menemukan kejahatan Vivek dong. Sam ngobrol bareng Rohan di kafe. Di sini Vivek mukanya makin nyebelin. Awalnya dia tuh manis banget gak sih? Makin kesini nauzubillah. Sam berencana untuk menjebak Vivek. Ketika Vivek akan keluar, neneknya mencecar soal ijazahnya. Dan ternyata si nenek telah mengetahui kebohongan Vivek selama ini. Nah loh, Vivek seketika menyerang Rohan. Rencana yang luar biasa kan? Bertemulah Vivek dan Sam. Diajaknya keluar hotel dengan menunjukkan Rohan yang sekarat. Dan penawarnya ada pada Vivek. Sam dibawa ke pom bensin yang disewa Vivek. Di sana telah ada mayat si nenek. Kaget gak sih? Cucu dengan gampangnya membunuh neneknya karena mengetahui rahasianya. Zaman edan, lebih edan dari Wiro Sableng. Jangan pikir kau sudah menang, kata Sam. Dan seketika Vivek mengajari Sam cara menghack untuk menghapus rekaman datanya. Voila, hilang, dan hilang. Kayak kasus korupsi di Indonesia. Ups. Vivek mulai beraksi mendekati Sam dan tiba-tiba Sam melawan dong. Duh, kok ala-ala gini sih? Sam ternyata dari awal memang berniat membunuh Vivek, bukan menjebaknya untuk dimasukkan ke penjara. Wah, nekat juga ya. Mereka ternyata sengaja ngobrol di kafe untuk mengecoh Vivek bahwa permainan akan dikendalikan oleh Vivek. Tapi, Vivek sendiri yang telah menghapus bukti bahwa Sam tak pernah keluar dari hotel. Modar ya modar aja lah. Atas kejadian itu, otomatis Sam pasti dituduh dong. Nah, di sini polisi sebenarnya mencurigai Sam, tapi karena bukti yang kuat, kasus ini akhirnya ditutup. Wah, film ini patut diberi rating 3,5 bintang dari 5 bintang versi GNT Channel. Lumayan bikin penasaran dan emosi gak sih? Pokoknya film ini recommended deh. Pelajaran dari film ini adalah jauhi alkohol, jauhi hacker. Kamu adalah orang yang berhak bahagia atas dirimu dan hidupmu. See you on next video. Oke, bye.